Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas tentang bolehkah sholat maktubah atau sholat fardu dilakukan di atas kendaraan. Oke. Perlu diketahui permasalahan ini saudaraku luar biasa. Saat ini banyak masalah yang terjadi. Misalnya kita bepergian safar ya, dalam waktu yang cukup panjang, bisa dengan pesawat terbang, bisa dengan kapal laut, atau bisa dengan bis atau dengan kereta api. Nah, permasalahan ini apakah kita boleh sholat di atas kendaraan kita? Ini akan kita kaji bersama-sama. Oke, kita lihat dalam kitab Bulughul Maram dengan Syarah Subul Salam ya. Di sini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Amir ibnu Rabi'ah. Jadi riwayat ini dari Amir ibnu Rabi'ah radhiyallahu an. Bahwa qala beliau Amir bin Rabi'ah berkata, "Ra'aitu." Jadi Amir ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusolli, beliau salat ala rohilatihi, di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat, kemanapun ya kendaraan itu menghadap. Ya, kalau kita hanya memahami hadis ini dengan tidak melihat dari syarahnya, kita menganggap bahwa sholat apapun ya di atas kendaraan boleh dilakukan dengan kendaraan menghadap ke arah manapun ya, dibolehkan. Padahal perhatikan saudaraku bahwa Imam Syafi'i, ini ada tambahan dari hadis riwayat dari Imam Syafi'i, dari Bukhari, Imam Bukhari ya, dan Imam Syafi'i ya, itu dikatakan yu'mi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Jadi ada tambahan dari Imam Bukhari dan juga Imam Syafi'i ya, yang banyak dianut oleh masyarakat kita saat ini, bahwa beliau yaitu Rasul menggerakkan kepalanya ya, ini bahwa dia tanda bahwa dia melakukan sholat dalam kendaraan. Dan perhatikan, walam yakun yasna'uhu fil maktubah, dan dia tidak melakukan ini dalam sholat maktubah, sholat fardu. Jadi saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah ya, kita memahami bahwa Rasulullah sholat di kendaraan itu adalah sholat sunnah, dan itu disepakati oleh para ulama salafus soleh, termasuk Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dan imam-imam ahli hadis lainnya ya. Karena apa saudaraku? Bahwa sholat maktubah itu syaratnya adalah menghadap kiblat ya, kita menghadap kiblat ya. Makanya Rasulullah SAW ketika sholat maktubah atau sholat fardu, dia meninggalkan kendaraannya walaupun dalam keadaan safar, dia tetap tegak di atas bumi untuk melakukan sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah ya, ketika dia dalam perjalanan banyak dilakukan di kendaraannya, yaitu unta. Nah, ini ada konsekuensi hukumnya saudaraku ya. Jadi kita tidak mempermudah sholat ya di kendaraan, yaitu sholat maktubah, kecuali alasan yang sangat darurat. Contoh misalnya kita sedang terjadi kemacetan, sedangkan kita ada di dalam kendaraan kita masing-masing. Apa yang harus terjadi? Apakah kita sholat di atas kendaraan? Nah, di sini berlaku hukum rukhsah. Kita tidak perlu melakukan sholat maktubah di dalam kendaraan, tapi kita bisa melakukan jama' ketika kita telah sampai di tempat tujuan kita. Ya, kita bermacet-macet ria, misal kita ada di Jakarta, kita menuju Bekasi ya, kemudian macet yang luar biasa, maghrib kita lewat ya. Nah, kita bisa melakukan sholat maghrib bersama dengan sholat isya ketika
kita telah sampai ke tujuan. Kita melakukan sholat jamaah, di mana di tempat masing-masing, bisa di masjid atau di rumah kita, ya, dan tidak perlu di kendaraan. Karena syarat, sekali lagi, sholat maktubah, ya, sholat maktubah syaratnya adalah kita menghadap ke arah kiblat, ya. Kita bisa lakukan di tempat yang telah kita tujukan. Jadi tidak perlu kita di atas kendaraan kita melakukan sholat maktubah. Ini yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, terus bagaimana kalau kita perjalanan jauh, misalnya ke Jogja, ya, atau kemanapun. Nah, kalau kita antisipasi, misalnya kita berangkat dari stasiun, misalnya Gambir atau Pasar Senen jam 1, ya, kita bisa melakukan sholat terlebih dahulu, yaitu dengan menjamak sholat zuhur dan asar. Jadi sebelum kita berangkat jam 1, kita salah jam setengah 1 kita sholat terlebih dahulu dengan menjamak sholat zuhur dan asar. Jadi kita di dalam kereta sudah melakukan sholat zuhur dan asar. Kemudian sampai ke Jogja misalnya, sampai di Jogja waktu jam 10 malam, berarti kita maghrib dengan isanya kita bisa lakukan di stasiun Yogyakarta. Nah, itu yang bisa dilakukan kalau kita naik kereta api. Begitu juga kita naik kendaraan seperti bis. Bis juga kita bisa lakukan, karena bis itu berhenti di tempat-tempat tertentu untuk beristirahat. Ya, maka di tempat-tempat istirahat itu kita bisa melakukan sholat maktubah. Jadi sekali lagi, saudaraku yang insya Allah yang dimuliakan Allah, janganlah bermudah-mudahan dalam melaksanakan sholat maktubah di dalam kendaraan. Ya, kecuali memang keadaan sangat darurat yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita masih bisa, ya, untuk melakukan sholat maktubah, karena sholat maktubah itu salah satu syaratnya adalah menghadap ke arah kiblat. Sedangkan sholat sunnah tidak dalam kendaraan tidak dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Demikian untuk bisa dipahami, insya Allah, ya, saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.